Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swasti, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kristiani Waruwu. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas terkait strategis dan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rizal Fahmi BAMPD. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang melimpah, serta didukung dengan potensi lautan dan ribuan pulau yang mengelilinginya. Sebagai negara pulau terbesar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau atau disebut sebagai Nusantara atau negara maritim, telah menyadari pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia dikarenakan pertumbuhan sektor pariwisata akan selalu di atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi alam yang dimiliki oleh negara Indonesia dengan sendirinya menarik perhatian bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung, melihat, menikmati kondisi alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sektor pariwisata adalah sektor yang berkaitan dengan kegiatan wisatawan yang pengaruhnya sangat besar. Sektor pariwisata dapat membantu perekonomian suatu negara, menambah devisa negara, strategis untuk memperkenalkan budaya sendiri, dan menarik tenaga kerja. Namun sekarang ini, masyarakat di Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu masa pandemi COVID-19. Penyebaran virus ini memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar. Dia bukan hanya dalam skala kecil, namun dalam ruang lingkup yang sangat besar. Dampak penyebaran virus ini memberikan suatu permasalahan di beberapa sektor, mulai dari bidang pendidikan, sistem kepemerintahan, bidang ekonomi yang semakin memburuk, tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan semakin meningkat, dan juga tidak ada pengecualian di bidang sektor pariwisata yang semakin menurun. Kondisi pariwisata di Indonesia sebelumnya sangat baik perkembangannya, ditandai dengan banyaknya jumlah pengunjung dari luar dan masyarakat Indonesia sendiri yang berkunjung untuk melihat tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Perkembangan ini juga berdampak positif pada keuangan negara, karena dengan semakin pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, maka pendapatan negara juga ikut meningkat. Perkembangan ini bukan hanya berpengaruh pada satu bidang saja, namun dapat membantu ekonomi masyarakat di sekitar daerah tempat wisata atau tempat orang berkunjung. Namun realita ataupun kenyataan yang kita ketahui sekarang ini, bahwa kondisi ini sangatlah berbeda dari kondisi sebelumnya. Saat ini sangat menurun selama pandemi COVID-19. Hal yang sering terjadi adalah untuk sekarang ini berkurangnya jumlah pengunjung dari luar atau wisatawan mancanegara, kemudian sebagian tempat wisata ditutup. Hal ini dilakukan karena jumlah COVID-19 semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini adalah masalah yang harus segera diatasi, karena sektor pariwisata juga salah satu cara bagaimana mengembangkan sumber daya alam yang kita miliki untuk kita perkenalkan ke negara lain. Namun sebelumnya kita akan membahas materi terkait dengan pariwisata. Pariwisata bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang di mana belum ada keseragaman suatu pandangan. Pertama, pengertian dari pariwisata menurut para ahli. Pertama, menurut Mathewson dan Wall di tahun 1982, pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal ataupun tempat kerjanya,
aktivitas yang dilakukan di tempat tujuan tersebut, dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama perjalanan maupun di lokasi. Yang kedua adalah menurut Ricard Sihite bahwa pariwisata ialah suatu bentuk kegiatan traveling atau perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau hanya untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, menurut Cohen Myers di tahun 2019, pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan ulasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan untuk rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur, dan tujuan-tujuan lainnya. Dan menurut World Tourism Organization atau WTO, bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Kemudian adalah teori ekonomi pariwisata. Menurut Spillane di tahun 1987 dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya menyebutkan bahwa aspek ekonomi pariwisata paling tidak terkait dengan 5 hal. Yang pertama adalah lokasi industri pariwisata. Yang kedua, sifat khusus industri pariwisata. Yang ketiga, aspek penawaran pariwisata. Yang keempat, aspek permintaan industri pariwisata. Dan yang kelima, pasar industri pariwisata. Kelima hal tersebut merupakan aspek ekonomi pariwisata yang harus diperhatikan dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pariwisata. Lalu bagaimana dengan kondisi pariwisata di Indonesia? Kondisi pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat perkembangannya. Sebagaimana data yang didapat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2016 sebesar 11.525.963 orang lebih atau tumbuh besar sekitar 10,79% berkembang dari tahun sebelumnya. Kondisi alam dan budaya yang ada di Indonesia adalah bentuk komponen dari pariwisata karena kondisi alam yang memiliki kombinasi iklim dan mempunyai ribuan pulau terbanyak. Tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan yang ada di Indonesia adalah Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Dari data yang diperoleh, bahwa kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia memiliki tujuan 59% wisatawan berkunjung dengan tujuan berlibur dan 38% dengan tujuan untuk kegiatan bisnis. Yang paling signifikan digolongkan bahwa negara Singapura dan Malaysia adalah negara sebagai wisata terbanyak yang berkunjung ke Indonesia dengan tujuan berlibur di kawasan ASEAN. Namun, kondisi pariwisata di Indonesia saat ini mengalami penurunan akibat pandemi virus COVID-19. Wabah virus ini menyerang beberapa sektor yang pengaruhnya sangat besar terhadap negara. Dilihat dari segi perekonomian semakin merosot akibat wabah virus, dan permasalahan ini bukan hanya dialami oleh satu negara, tetapi bahkan seluruh negara di dunia. Negara-negara yang digolongkan sebagai ekonomi terbesar di Indonesia untuk sekarang ini merosot hingga mengalami kebangkrutan. Akibat dari penyebaran virus ini, untuk Indonesia sendiri
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memberikan gambaran bahwa keuangan di Indonesia mengalami kemerosotan sebesar minus 0,4% di tahun 2020. Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga mengalami keterpurukan dan penurunan yang sangat drastis. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sebelumnya mengalami perkembangan pesat, namun di tahun ini sektor pariwisata mengalami penurunan. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 mengalami penurunan 89,22% dibandingkan dengan jumlah pengunjung di tahun sebelumnya. Terjadinya kemerosotan ini juga berpengaruh terhadap pendapatan negara dan menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia. Sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki pengaruh besar akibat COVID-19 karena pandemi ini mengharuskan negara untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk beraktivitas luar termasuk dalam mengunjungi tempat-tempat wisata. Demikian juga para wisatawan mancanegara dibatasi untuk berkunjung atau melakukan perjalanan menuju objek wisata yang dikunjungi. Namun dengan demikian, penyediaan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan haruslah dipenuhi dengan tujuan untuk menunjang perkembangan dari sektor pariwisata di Indonesia, mulai dari penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dan juga objek wisata yang harus dilakukan perbaharuan semenarik mungkin agar para wisatawan memiliki ketertarikan untuk berkunjung ke wisata yang ada di Indonesia. Akibat pandemi ini juga memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar ataupun lingkungan objek wisata, seperti para pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata, seperti pengusaha perhotelan, restoran, dan fasilitas akomodasi juga ikut terperosok karena tidak memiliki penghasilan. Namun, sebelum adanya pandemi ini di Indonesia, negara memfokuskan dan berupaya untuk mengembangkan sumber daya pariwisata, memberikan perhatian lebih pada objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan agar tetap berkembang. Perkembangan sektor pariwisata juga mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia, seperti pembangunan wisata yang ada di Indonesia yang dikenalkan kepada orang luar, dan juga lewat pariwisata ini kita bisa memperkenalkan budaya kita sebagai identitas bangsa Indonesia. Sektor pariwisata ini juga memiliki manfaat dari beberapa bidang. Yang pertama, dari segi ekonomi, kegiatan pariwisata adalah alternatif yang tepat atau yang baik untuk meningkatkan pendapatan ataupun devisa negara. Keberadaan kegiatan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Kedua, dari ilmu politik, negara Indonesia dicatat sebagai negara yang pengunjung wisatawan dari mancanegara yang paling terbanyak. Dari kegiatan ini terjalin hubungan internasional dalam mengembangkan wisatawan mancanegara. Hal tersebut juga memberikan pendekatan dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, dari segi lingkungan hidup. Kegiatan pariwisata ini secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup bersih, lingkungan yang bersih dan sehat, agar wisatawan yang berkunjung ke daerah objek wisata selalu merasakan keadaan ataupun kondisi lingkungan yang nyaman. Dan yang keempat, dari segi ilmu pengetahuan dan pergaulan. Para remaja yang ada di Indonesia dapat berinteraksi dan menjalin hubungan pertemanan dengan wisatawan mancanegara dan sama-sama belajar dari kebiasaan yang baik yang bisa dijadikan sebagai inspirasi mereka.
Dari pengetahuan, mereka dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kepariwisataan dan menambah pembahasan dari strategis dan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun individu dengan berbagai macam kegiatan yang didukung oleh fasilitas yang lengkap. Pariwisata adalah kegiatan keseluruhan baik pemerintah, pengusaha, dan juga pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima terhadap para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan juga masyarakat Indonesia itu sendiri. Sektor pariwisata adalah sektor yang mempunyai peranan penting bagi negara Indonesia karena sektor pariwisata menjadi pendorong perkembangan ekonomi, menambah devisa negara, mengatasi masalah pengangguran, dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata mendorong perkembangan budaya dan nilai-nilai tradisi suku bangsa Indonesia secara mendunia. Pariwisata memiliki tujuan di mana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 yang pada pasal 4 menjelaskan tujuan pariwisata di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, mengatasi pengangguran. Keempat, melestarikan alam. Kelima, memajukan kebudayaan. Keenam, mengangkat citra bangsa. Ketujuh, memupuk rasa cinta tanah air. Dan kedelapan, yakni objek wisata alam, objek wisata sejarah, objek wisata seni dan budaya, dan objek wisata agro. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan dalam hal untuk memperkenalkan budaya, tradisi, dan juga berbagai keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari ribuan pulau, keberagaman bahasa daerah, potensi alam, dan sumber daya alam yang sangat tinggi. Indonesia juga mempunyai pesona tersendiri yang rasa ini adalah suatu keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Negara yang terletak di garis khatulistiwa yang dibentangkan oleh samudra terluas yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan diapit oleh dua benua terluas yaitu benua Afrika dan benua Australia. Indonesia juga mempunyai tempat-tempat bersejarah, pemandangan alam, keindahan laut yang sangat menarik perhatian bagi orang lain yang mendengar bahkan yang melihatnya. Karena kondisi inilah, komponen pariwisata dirasa perlu untuk dijadikan sebagai kegiatan yang bisa membantu pemasukan dan pendapatan negara serta pengembangan mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, objek wisata, dan juga fasilitas yang digunakan selama wisatawan berlibur di daerah tersebut. Dalam mencapai pariwisata yang unggul dan berkembang dibutuhkan suatu perencanaan untuk mengatur dan mengelola sehingga sektor pariwisata dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yang bukan hanya itu di sektor pariwisata saja, tetapi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Pengembangan usaha di kegiatan sektor pariwisata di Indonesia harus disesuaikan dengan spesifikasi atau karakter wilayah daerah wisata tersebut, mulai dari penyediaan fasilitas yang nyaman, persediaan akomodasi bagi wisatawan yang juga dibantu oleh pengusaha perhotelan, restoran yang menyediakan fasilitas prima bagi wisatawan sehingga para wisatawan merasa lebih nyaman tinggal di tempat tersebut selama berlibur. Mungkin untuk saat ini, beberapa tempat wisata yang ada di beberapa daerah di Indonesia masih belum maksimal dalam pembangunan infrastruktur mulai dari jalan menuju lokasi wisata, fasilitas yang kurang memadai, dan kondisi objek wisata yang
harus ditata kembali agar tertata rapi dan menarik. Peningkatan pemasaran objek wisata di Indonesia yang terdapat di beberapa daerah, mulai dari kegiatan mempromosikan kultur budaya, atraksi budaya, dan berbagai macam lainnya, harus tetap dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, karena berlakunya PSBB, maka aktivitas pariwisata 70% lumpuh. Namun kondisi ini jangan kita jadikan sebagai masalah dalam mengembangkan kegiatan pariwisata di Indonesia. Namun dari kegiatan ini kita tetap berusaha mengangkat derajat pariwisata di Indonesia agar tetap berkembang dan maju. Mari kita jadikan new normal. Ini masa untuk membangkitkan kondisi yang terpuruk untuk dipulihkan kembali. Namun dalam hal ini tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini kita hidup di dunia digital yang mengcover segala kegiatan secara online yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kondisi ini bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan dan memperkenalkan tempat-tempat wisata di Indonesia. Dengan semakin banyak yang mengetahui, melihat, mendengar, maka peluang terbesar untuk kita sendiri, pengunjung wisatawan akan lebih banyak ataupun bertambah banyak, walaupun mengalami masa-masa keterpurukan akibat penyebaran virus COVID-19. Terlebih buat negara luar yang sangat menyukai kondisi alam di Indonesia seperti wisata di Bali. Objek wisata di Bali merupakan objek wisata yang terbanyak dikunjungi oleh beberapa wisatawan mancanegara karena keindahan lautan serta keasrian daerah tersebut. Daerah Bali telah masuk sebagai tempat wisata yang memiliki pendapatan terbesar. Dengan demikian, maka kita harus mempunyai strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Kunjungan wisatawan dapat memberikan stimulus dan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan dari sektor pariwisata. Untuk mencapai target, maka diperlukan strategis untuk melakukan terobosan baru yang bukan hanya sekedar strategi untuk menarik wisatawan, tetapi bagaimana cara kita untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pertama, promosi wisata atau public relation. Menurut Anna Gregory di tahun 2004 menyebutkan bahwa strategi public relation merupakan pendekatan yang dilakukan pada suatu program yang dilakukan yang menjadi penitik ide utama dan menjadi fondasi pada program praktis. Prinsipnya adalah mengarahkan secara terpadu. Yang kedua adalah strategi pengembangan produk pariwisata. Karena produk pariwisata tidak hanya dikhususkan dalam satu konsep produk, tetapi cakupannya meluas. Hal ini terkait dengan barang-barang ataupun jasa, fasilitas, objek wisata, dan berbagai produk lainnya yang ditawarkan kepada konsumen ataupun pengunjung. Yang ketiga adalah pengembangan destinasi wisata. Hal ini dimulai dari penyediaan fasilitas yang lengkap dan memadai, pembangunan wilayah dan lokasi daerah wisata yang didesain semenarik mungkin, serta meningkatkan citra pariwisata Indonesia. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan publik. Komunikasi yang baik dengan publik adalah faktor terpenting untuk menjadikan sektor pariwisata di Indonesia menjadi unggul dan berkembang. Perkembangan pariwisata diarahkan untuk terus berkembang, memajukan daerahnya masing-masing.
Pengembangan kegiatan pariwisata juga didukung dengan pengembangan usaha masyarakat yang berbasis lokal yang meningkatkan keterampilan dan tenaga kerja lokal dalam industri pariwisata. Lalu bagaimana cara mengembangkan kegiatan pariwisata agar menjadi unggul dan berkembang? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meningkatkan destinasi dan industri pariwisata. Destinasi pariwisata ini adalah faktor utama untuk mengembangkan sektor kepariwisataan. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang dijadikan sebagai objek wisata di mana di dalam kawasannya tersebut terdapat daya tarik atau sesuatu keunikan tersendiri di dalamnya. Berbicara masalah destinasi pariwisata, maka alokasi ataupun objek wisata yang dituju haruslah memiliki keunikan, keanekaragaman, nilai-nilai budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran pengunjung atau wisatawan mancanegara. Dan yang kedua adalah di masa pandemi ini setiap orang atau masyarakat memiliki keterbatasan untuk beraktivitas apalagi melakukan kegiatan liburan karena hal ini berakibat buruk pada sektor pariwisata. Namun dengan kemajuan teknologi ini perlu ditingkatkan pemikiran yang kreatif sebagai alternatif agar sektor pariwisata dapat dipulihkan kembali dan kembali Yang kedua adalah di masa pandemi ini setiap orang atau masyarakat memiliki keterbatasan untuk beraktivitas apalagi melakukan kegiatan liburan. Karena hal ini berakibat buruk pada sektor pariwisata. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini perlu ditingkatkan pemikiran yang kreatif sebagai alternatif agar kondisi sektor pariwisata tetap pulih dan produktif. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan objek-objek wisata yang terdapat di Indonesia. Dan yang ketiga adalah objek wisata adalah tujuan utama bagi pengunjung. Dalam hal ini memberikan pelayanan maksimal bagi wisatawan akan besar pengaruhnya terhadap pengembangan sektor pariwisata. Para wisatawan atau pengunjung pasti membutuhkan informasi tentang objek wisata yang mereka tuju. Untuk itu, untuk meningkatkan jalinan komunikasi yang baik, sebaiknya industri pariwisata mempersiapkan salah satu juru bicara yang cakap dalam berbicara dan mengetahui banyak informasi tentang objek wisata, sehingga para wisatawan mengerti dan mendapatkan informasi secara mendetail tentang apa yang mereka lihat dan mereka nikmati dari objek wisata tersebut. Dan yang keempat adalah merenovasi tempat-tempat wisata agar lebih menarik lagi dan memperkenalkan berbagai khas daerah kita sendiri, baik dari segi kuliner dan juga berbagai macam souvenir hasil buatan sendiri dan memberikan kesan yang baik bagi wisatawan selama berlibur di daerah kita. Dan yang terakhir adalah tetap menjaga kebersihan dan kelestarian budaya daerah sekitar objek wisata, meningkatkan infrastruktur, memberikan pelayanan yang baik, penyediaan akomodasi yang nyaman, transportasi, dan juga atraksi lainnya yang memberikan penghiburan bagi wisatawan. Demikianlah materi terkait strategi dan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita untuk demikianlah materi terkait strategi dan pengembangan wawasan Nusantara. Semoga materi ini memberikan manfaat dan pengetahuan untuk diri kita tersendiri. Mari kita menjaga kelestarian dan keaslian alam yang dimiliki oleh negara sendiri agar tetap maju dan mengalami perkembangan pesat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.